Oh iya kak, waktu kakak di sana tuh apakah ada pengalaman yang cinlok atau gimana gitu kak? Oh my god. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Prokakes. Kenalin aku Monsepti Rahma dan Dan aku Mutia Konita. yang akan menjadi host pada siang hari ini. Halo kak, apa kabar? Halo Bun. Halo Kak. Sebelum mulai, Halo boleh baik-baik dong aja nih. kenalkan dirinya. Ya. Jadi di sini kami ada berdua ya. Kalau untuk saya sendiri, perkenalkan nama saya Sekar Armulandari. Saya merupakan anggota dari Knowledge Indonesia. Dan di sini ada teman saya Afifah. Bisa perkenalkan dirinya? Boleh. Kenalkan, nama saya Femesa Putri. Saya dari Knowledge Indonesia juga. Halo Kak. Betul. Salam kenal. Salam kenal ya. Halo Mutia, halo Bun. Halo Kak. Kalau boleh tahu kakak angkatan berapa ya? Kami angkatan 23. Iya, terlihat sama muda bukan? Iya, kan kami muda banget, Kak. mabas. Udah banget. Oke. Kalau Mutia ini satu angkatan sama Bun atau gimana? Apa seangkatan sama kami? Oh, Iya. seangkatan sama Bun Kak. Angkatan dong kak. Oh, Jadi buat teman-teman yang belum tahu Kak Sekar dan Kak Afifa ini merupakan salah satu yang mengikuti visiting research ke negara Malaysia dan Singapura. Boleh dong kakak ceritain gimana aja kunjungan kampus di sana? Kalau menurut saya pribadi ya, ini kalau mau berbicara pribadi, kunjungan kita kemarin tuh terbilang sangat seru ya. Karena di sana bukan cuman sekedar mengunjungi kampus, iya ya benar. terkesan kaku kan kalau cuma mengunjungi kampus, tapi kita juga kayak diajak berkeliling Diskusi. kampus, juga diskusi mengenai Penelitian. Kami juga bahas tentang peluang. Kan kita sama-sama di bangku kuliah sarjana ya. Iya. Masih undergraduate lah istilahnya. Perwakilan dari NUS di sana itu waktu itu Bang Hafiz ya. iya. Karena kebetulan waktu itu profesor yang di sana yang dihubungi dari kami dan pihak Proka itu sedang tidak ada di tempat waktu itu. Ya. Nah, jadi beliau yang mewakilkan. Jadi kami sempat ada diskusi, terus juga diajak juga berkunjung di beberapa labor penelitian dan kampus yang ada di sana. Di sana tuh Kakak ketemu sama siapa aja Kak? Ya selain mahasiswa di sana lah Kak maksudnya. Ada bangunannya. jadi rencana awal kan kita mau ketemu langsung ya. Betul. Kayaknya ya di jurusan informasi untuk khususnya di master ataupun PhD. Tapi karena beliau berhalangan waktu itu, beliau yang mengakomodir lah sebagai perwakilan mahasiswa di sana, mahasiswa PhD waktu itu Bang Hafiz. Jadi waktu itu ya kita cuman Ya ketemu sama beliau, sama Bang sama Hafiz. beliau gitu. Kayak gak ada ketemu stranger kah Kak? Atau orang-orang baru gitu? Oh, Enggak, tidak. lagi nyepi waktu itu. Mau ketemu stranger to lover kan nggak ada pula masalahnya cerita kayak gitu di situ. Karena tahu kakak ada ikut event di sana. Oh, Sekar cuma sempat cosplay sih. Masa? Nggak, itu hoax. Nggak ada. Keren sih Kak kalau iya. Perwakilan UIN. Oh sih. Oh ya kak, syarat untuk persiapan ke sananya itu apa aja ya kak? Persiapannya Bahkan planningnya itu udah dari tahun 2022. Udah ada desas-desus kayak ayolah kita buat kunjungan gitu ke negara lain lah, tentang penelitian lah tentunya gitu, di ruang lingkup sistem informasi. Tapi waktu itu mulai benar-benar serius. sekitar akhir tahun 2023. Enggak sih. Bulan Agustus lah ya, mulai serius. Oh, waktu KKN. Karena lagi hektik-hektiknya tugas kan, semester 6, pasti juga ngerasain juga kan. Terus ada KKN, habis KP juga. Jadi kenapa kita nggak selain dapat ilmu ya sekalian healing, jalan-jalan keluar gitu, Iya sih. cari suasana baru. Menarik. Kalau persiapannya itu karena yang tanggung jawab itu dari mahasiswa dan kami juga buta akan tempat keadaan di sana, lingkungan di sana gimana. Terus bahkan untuk menghubungin dosen itu kan ada aturannya. Iya. Jadi ya kami benar-benar dari nol buat nge-planning kegiatan inilah gitu. Jadi kakak kalau ke sana itu kemarin itu dananya gimana ya kak? Dananya tentu aja dari kita sendiri. Nah, bahkan untuk buat proposal dana itu aja ribet kali gitu waktu itu. Wah. Karena waktu itu kan tentang ada juga transport di sana, selama di sana gimana, bahkan juga penginapan. Iya.
terus makanan gitu ya. Bahkan kami bawa bekal. Kami bawa bekal, meskipun akhirnya nggak kemakan bekalnya gitu. Jadi kakak makannya gimana kak? Kita puasa sampai malam ya. Iya, kami rata-rata 1 kali Wow. sehari. Kami selama di sana makannya sangat teratur, yaitu 1 Wow. kali sehari. Wow. Saking mahalnya di sana, wahai kawan-kawanku sekalian. Tapi jangan ditiru. Oke. Tapi baik. sebenarnya lebih ke karena sibuk tersesat ya di sana. Jadi waktu makan tuh pun lupa Iya, gitu. kita nggak ingat makan lagi. Astaga. Kalau menurut kakak-kakak, definisi visiting researcher tuh apa sih kak? Dan tujuan dari program ini apa kak sebenarnya? Kalau menurut Sekar gimana? Kalau di bahasa Indonesia kan visiting researcher itu, Oh ya, penelitian ya. nah ya aku juga Visiting penelitian gitu. Jadi kampus kita dan- tuh kegiatannya ya mengunjungi peneliti yang ada di sana ataupun labornya yang di sana. Iya, karena ya banyak lah, kan penelitian itu kan punya banyak topik ya. Ya. Tentu ada juga banyak labornya gitu. Juga kalau tujuannya sendiri ya berdiskusi mengenai penelitian itu tadi. Ya mungkin kita nggak cuma berbicara tentang AIUEO, tapi bisa juga ya memungkinkan kita tuh bisa berbicara tentang kolaborasi penelitian sama orang yang kita ajak jumpa lah di kampus tersebut. Karena sebelum berangkat itu setidaknya kita punya bekal lah. Bekalnya apa ya, dalam bentuk proposal penelitian. Makanya waktu di awal itu harus kita susun tuh, profesornya ini di ruang lingkup apa gitu. Cocok nggak sama apa yang kita bawa nih gitu. Atau memang kalau misalnya berbeda ruang penelitiannya ya mungkin nggak ada kolaborasi antar keduanya untuk penelitian di masa depan gitu. Tapi selain itu kami juga bahas beasiswa gitu. Beasiswa kira-kira strategi yang tepat itu bagaimana? Setelah dari sarjana ini bagusnya gimana gitu. Jadi kakak udah punya planning untuk beasiswa S2-nya? Ya wacana tuh Bagus. perlu ya. Sekar udah ada kan? Kalau aku sendiri sih masih wacana juga ya untuk membangkitkan semangat diri. Kalau dari Afifah gimana? Apakah udah ada persiapan untuk S2-nya? Lebih ke bahasa Inggris itu kan perlu ya. Jadi mungkin karena itu lebih sangat vital. Bahkan yang bukan cuman untuk beasiswa aja, mungkin dalam untuk mendapatkan pekerjaan juga butuh bahasa Inggris gitu. Jadi ya sekarang di era menganggur ini, apa salahnya untuk mempersiapkan bahasa Inggris? Ya, jadi untuk sekarang lebih ke improve skill bahasa aja sih. Emang penting banget sih bahasa Inggris kak. Benar. Apa-apa kayaknya sekarang pakai bahasa Inggris. Iya kak, bener kak. Di Win pakai bahasa Inggris juga katanya ya selama perkuliahan. Enggak juga sih kak. Nah, apakah ada persyaratan yang harus dilengkapi untuk bisa ikut program visiting research, Kak? Syarat utamanya itu serius sih. Kalau misalnya kita ragu-ragu juga, pasti kita kayak mikir, aku nanti dulu lah, aku nanti aja, gitu-gitu kan. Sedangkan kalau untuk persiapan visiting kampus ini, yang disiapkan itu ada banyak, mulai dari paspor, kemudian ada juga proposal, kemudian cari hotel atau rute selama di sana. Jadi itu betul-betul banyak hal yang dipersiapkan. Jadi persyaratan utamanya adalah serius. Kalau ragu-ragu, ya untuk kedepannya kitanya juga susah. Kalau menurut Afifah, apakah ada persyaratan lain? Mungkin tambahan ya, kalau serius tuh pastilah, tapi bukan yang kayak semangat di awal, serius di awal, tapi di akhir melempeng gitu. Jadi salah satunya ya harus konsisten gitu. Karena jujur aja, saya hampir nyerah buat ikut persiapan itu. Karena waktu itu lagi sibuk-sibuknya KKN, sibuk-sibuknya mau sempro juga, sibuk-sibuknya persiapan sidang, setor hafalan. Tapi juga harus mikirkan kegiatan ini gitu. Karena di situ kan yang kayak kata Sekar tadi, bukan hal yang mudah untuk persiapannya, banyak hal yang dipikirkan. Bahkan selama di sana, tentu alat pembayarannya itu berbeda sama Indonesia. Iya bener. Tentu juga bahasa yang digunakan itu bagaimana. Mental kita juga harus kita persiapkan. Karena kalau kita tersesat, tentu harus bertanya juga sama orang lokal. Skill bahasa sangat berguna sih di situ kak. Iya. Bahkan pas sampai di bandara aja, itulah pertama kali ngomong sama orang itu. Menarik banget guys. Itulah, buatlah part 2 berarti ya. Boleh banget. Visiting research ini berapa lama kak kegiatannya?
sekitar 1 minggu ya Kak. Iya, Pokoknya kami lebih itu kurang dari tanggal 27 November 2023 itu sampai pada Desember pada 2023. Seminggu doang Kak, nggak 2 minggu lebih gitu. Maunya gitu sih. Pokoknya gitu kalau dibiayain gitu ya. Iya Kalau kan, dari Kak? mungkin ada ini gitu kan. Iya kan enak Nggak gitu. masalah, Iya. Heeh. Kak, kalau boleh tahu keuntungan dari program visiting research-nya apa ya, Kak? Kalau keuntungan banyak sih. Karena dari sebelum program visiting itu aja udah dapat keuntungan. Kan secara nggak langsung kita jadi project manager ya. Tentu Iya. nambah pengalaman juga untuk planning sebuah kegiatan yang bahkan kita juga buta di sana gitu. Ada juga kita belajar bahasa, kita ada juga belajar budaya orang di sana, budaya belajarnya gimana, terus suasana kampusnya gimana sih cara mahasiswa-mahasiswa di sana belajar untuk terus improve ke depannya. Terus ya pasti ya tentang penelitian ya, kayak peluang penelitian di masa depan itu gimana. Terus ruang lingkup research menambah wawasan kita juga lah, kalau misalnya apalagi kalau kita mau nyari-nyari judul, mau ngelakuin penelitian, entah itu mau iseng aja, mau untuk submit gitu, untuk nambah apa gitu, atau untuk skripsi nanti, itu kan juga bisa nambah untuk ide kita ke depannya. Terus tentu nambah relasi, karena nggak bisa dipungkiri sih, relasi itu sangat penting di masa sekarang. Oh iya, Kak. Waktu Kakak di sana tuh apakah ada pengalaman yang cinlok atau gimana gitu, Kak? Oh, rahasia negara kayaknya. Nggak perlu diungkir-ungkir Boleh di sini di-spill. dah. Yang nonton agak takut gitu. Iya, agak sensitif gitu. Nggak ada. Kami sebagai mahasiswa muslim, kami nggak ada Masya cilok-cilokan. Allah. Kita fokus pada pendidikan yang nggak boleh Iya. cilok-cilok. Iya, iya sih Kak. Kami fokus beribadah Fokus dan beribadah. menambah ilmu pengetahuan. Insya Allah tabarakallah. Waktu Kakak bikin visiting research ini, apakah Kakak join ke visiting research orang lain atau emang dari Kakak sendiri? Kami dari nol sih. Lebih ke memang dari ide dari kita lah ya. Dari kami untuk kami lah. Selama visit research ini ada kendala nggak Kak? Ketika berada di sana gitu. Kendala. Kendala. Kalau kendala tiap kegiatan itu pasti Ya. ada Ah, ya. gitu Pak. ya. Iya. Apalagi dengan kepala yang banyak gitu. Bersepuluh orang, kita tuh semuanya satu pendapat, satu jalan, itu pasti ada kalanya kita tuh berbeda-beda pendapat. Misalnya saya sama Afifah tuh pasti ada berbeda pendapat, entah hari Iya. itu, entah karena mungkin hal-hal kecil, kita bertengkar atau apa segala macam. Terus ada juga sih dari faktor eksternal misalnya yang buat kita Kendala. kesusahan, iya. Tapi yang paling diingat itu sih yang kendala itu ini di Singapura ya. Waktu nyasar ya? Kok tahu? Jadi waktu itu kan mau ke NUS tuh, dan kita waktu itu beda penginapan karena waktu itu lagi banyak juga kan masa-masa libur tuh, Iya. Desember November. Jadi kepisah jadi 2 kelompok, malah 3 karena bapak beda hotel juga gitu. Oh, jadi beda-beda Jadi hotel kan- gitu ya Kak? Iya, Saya kira kayak satu hotel gitu loh Kak. enggak. Jadi ada satu di kami waktu itu di Kampung Glam itu ada berlima ya, 2 kamar. Jadi cewek cowoknya dipisah. Kami bertiga, Sekar sama Nasya. Nah, jadi janjian awal itu ke pagi Ke NTU, NTU. ya, ke Nanyang Teknologi University waktu itu. Wah, Mm-mm. keren banget. Karena ada kendala tapi kurang jelas, kurang ingat juga sih karena apa. Jadi lokasinya itu tujuannya berubah jadi NUS, tapi sebelumnya belum berubah. Nah, jadi sebenarnya ada kesalahannya itu di saya. Jadi karena kan selama di sana visiting itu kan ada 2 negara, ada Malaysia sama Singapura. Nah, di Singapura itu yang jadi PJ-nya, jadi selama di sana tentang penginapan, tentang maps yang ngelit lah itu bertiga, kakak, Sekar, sama Akmal, Bang Akmal. Karena di sana kan pakai transportasi umum dan sudah melakukan riset secara lebih kurang 2 bulan sampai saya hafal MRT-nya itu, padahal belum nyampe Wow. sana. Lihat ya Kak. Jadi itulah saking mualnya sama baca-baca itu. Jadi pagi itu mana ada yang bangun telat gitu, termasuklah saya gitu. Jam 8 kami start jalan Iya. ke NTU. Nah, selama di pertengahan jalan ke NTU itu, ternyata berubah rute sebentar ke Oh, oke. NUS. Oh, Tapi ternyata berubah lagi dalam berapa menit itu? Yang nggak lama dari itu, pokoknya rutenya berubah lagi ya. Iya, berubah lagi. Jadi waktu itu kami udah turun dari MRT karena sama NTU rada gimana ya, kalau misalnya ke NTU itu 50%-nya turun dulu untuk ke NUS. Jadi harus 50% lagi ke MRT untuk menuju ke NTU. Nah, di situ kami udah jalan sekitar berapa? Sekitar 1 sampai 2 jam sih. Nah, jadi di situ kami muter-muter aja jadinya. Dan rombongan
Kak Ayu, sempat nyasar juga. Tapi bedanya pas kami ganti rute, orang itu walaupun nyasar tapi nyampe, kami nyasar tapi Nggak nyampe, nyampe. tapi nyampenya itu di NUS gitu, Oh, di NTU. Salah. Itu karena kan jadi udah nyampe, waktu itu kami udah nyampe di NTU, tapi NTU bagian alumni. Nah, jadi bukan pusatnya Bukan pusat. perkuliahan, jadi mungkin seperti dormitory gitu. Nah, jadi pas waktu itu kami pakai City Mapper ya nama aplikasinya. Betul. Nah, di City Mapper itu entah pikiran lagi blank atau gimana, seharusnya rute menuju NTU kan. Iya. Tapi dibuatnya rute menuju NUS. Nah, astaga. yang megang map itu gitu. Oh, Jadi oke. seperti itulah. Jadi akhirnya Oke. orang itu dan Bapak ke arah NUS. Kami nunggu mereka bersama Bang Hafiz. Aduh. Lucu juga sih Kak kejadiannya. Tapi yang lebih memorable di Malaysia sih. Part Oh, 2 kali ya. Untuk akomodasi di sana gimana tuh Kak? Worth it Kak? nah seru nih. Oh, berarti masuk ke transport penginapan gitu ya. Ya. Karena biaya hidup di Singapura itu mahal ya. Iya. Jadi dan juga mata uangnya itu jauh Di atas kita. kesenjangannya itu dengan rupiah. Dan udah terkenal juga sih penginapan di sana itu mahal kali gitu. Jadi ya sebenarnya worth it aja sih untuk dengan dapat hal-hal kayak gitu. Tapi ya dengan mode hemat lah gitu. Ya kayak bawa bekal lah gitu, atau kami aja bawa roti gitu untuk mungkin sarapan, untuk ngisi-ngisi perut dibanding Oke. jajan di luar. Dan juga karena di sana itu air putih itu gratis, bahkan di Iya. bandara juga banyak tempatnya, dan juga di US waktu itu sampai setiap nampak dispenser pasti ada dari salah satu dari kami itu berhenti gitu Untuk ngisi air. untuk ngisi air. Nah, jadi mungkin worth it sih. Karena kayaknya selama 2 hari kami di sana itu ngabisin berapa tuh kan? Sekitar 6 sampai 800 ribu lah. Itu udah masuk penginapan, makan, dan transport di sana. Karena transport umumnya murah sih. Paling kayak sekali itu $1. Kalau kayak penginapan tuh Kak, worth it nggak Kak penginapannya? Sebenarnya kita untuk penginapan tuh sempat kayak merasa terscam ya, Pak. Iya, Karena benar. dari yang fotonya itu kayak ada sofanya, Iya. terus ada kasurnya 2, Iya. terus pemandangannya juga Kayak ya bagus lah gitu. kamar yang lebar. Heeh. Terus pas kami masuk ke dalam itu ternyata cuman ruangan sepeta gitu. Jadi Oh, menurut Afifa itu terus kayak banget sih untuk Kak. 500.000 per malam itu worth it tidak? Kamar sepeta itu. Hanya Tuhan yang tahu. Hanya yang merasakan yang tahu. Jadi ada beberapa alternatif sebenarnya. Kalau nggak salah apa nama masjidnya ya? Kalau nggak salah Masjid Sultan, tapi nggak tahu ini benar atau salah. Tapi yang penting nama itu masjid. Iya. Jadi masjid itu dia nyediain tempat untuk kayak pendatang itu untuk nginap, tapi khusus untuk laki-laki. Jadi kayak dilapor dulu, terus di sana, dan itu gratis. Alternatif lain, karena jarak dari Singapura ke Johor Bahru Malaysia itu cuman berapa menit? 30. Sebenarnya yang buat lama itu bukan dari transportasinya sih, tapi Iya, lebih ke saat migrasi. Apalagi migrasi di Malaysia itu Aduh, panjang banget ya sih. parah sih. Oh. Nah, jadi ada yang kayak kita ke sana tapi nginapnya itu di Johor Bahru. Karena relatif penginapan di Johor Bahru itu lebih murah. Karena ringgit Malaysia dan rupiah kan Beda ya? ya nggak 2 kali lah ya. Iya. Apa yang membuat kakak mau join atau pergi visiting kampus tersebut? Kalau jawaban jujur dari saya sekedar untuk refreshing ya. Oh. Karena kita juga pengen pengalaman untuk pergi ke luar negeri kan, apalagi Iya, ini adalah benar-benar. kesempatan yang bagus untuk Iya, kabur iya, iya. sebentar dari Indonesia. Betul. Tapi kalau jawaban dari mahasiswa gimana, Pak? Kami ingin menuntut ilmu, Masya kami ingin Allah. menambah rasa pengalaman, karya buka gitu. koneksi, Buka relasi. Oh ya, kami juga mau belajar bahasa gitu. Oh, Worth it bahasa lah gitu skill. kalau misalnya ada kegiatan part 2-nya. boleh lah Kak. Part 2 emang Boleh kak, boleh. part 2 saranin kemana nih Kak? Boleh. Thailand Kalau bisa lah. langsung nggak di Asia nggak sih? Iya, Langsung ke di Asia sih. Eropa sana sih. Boleh tuh Kak. Yang tanpa Boleh. visa tuh. Di Jepang. Oh, Oh, di Jepang boleh. Boleh. Tapi visanya agak mahal yang boleh. Iya. Iya. Oh, mungkin kalau di Korea kayak di Jeju gitu. iya Korea Kak. Ya boleh juga Bener kan? Korea. Soalnya lagi LDR juga sih sama yang di Korea. Iya, gimana Iya dong? Kak, iya Kak, iya. Kalau Saya Mutia iyakan aja sama Kak. Embun
gimana berdasarkan cerita kami, apakah Tertarik ada nggak? tertarik? Tertarik Kak, sangat tertarik. Tarik lah. Apa yang membuat kalian tertarik? Visiting ininya Kak, kampusnya Kak. Soalnya kampusnya tuh kampus-kampus yang ternama juga kan Kak di sana. Jadi kayak Oh, Iya. menarik gitu. Bayangkan aja top 10, top berapa? top 20. NUS kan top 20 ya? Nanti kita NUS, sertakan ya. Oh, Screenshotnya di sini. Iya. Oke. Kalau Boleh, masalah boleh, silahkan. masalah tiket pesawat tuh Kak, menurut Kakak gimana Kak? Tiket pesawat ke Nah, sana? ini tiket pesawat ini jadi salah satu alasan krusial kenapa kegiatan ini jadi. Kenapa tuh Kak? Adalah dikarenakan ada orang yang nekat udah pesen tiket pesawat duluan ya. Padahal Pak Saidi itu kayak Belum ACC gitu. berbasis kegiatan ini tuh jadi apa enggak. Jadi Iya, orang ini tuh kayak, Pak Orang saya bisa- udah pesan tiket nih Pak. Jadi Gitu. Bapak nggak bisa nolak kami gitu, Pak, gitu. Jadi kayak Oh, gitu. kegiatan ini harus dijalankan secepatnya. Di gitu. tanggal itu, Pak, Oh, gitu. Nggak boleh wow. berubah. Siapa orangnya tuh? Nggak tahu siapa. Siapa gitu. orangnya? Ya inisial lah Kak, inisial. Dia ada 2 orang sih. Oh. Ya, dia tuh ada 2 orang dan Tapi orang otaknya itu, 1 orang. Oh. dan orangnya itu sama nama inisialnya A. Iya gimana nggak kalau misalnya kita aja lah gitu perempuan ngelihat tiket murah Iya, semurah itu Iya, Kak. tergiur gitu. Iya Kak, soalnya tiket ke Malaysia lebih murah daripada tiket saya kemarin balik ke Makassar Kak. Kemarin ke Makassar berapa? 3 juta Kak, 3,2 kalau nggak salah. Tahu nggak berapa tiket ke Malaysia? 500-an nggak sih? 300-an ya? 250. Gila. Worth it sekali. Sangat. Kalau kataku kalian buat paspor dari sekarang sih. Pergi Iya. aja kalian berdua sekarang Oke Kak, oke. ke Singapura, sana ke Malaysia. Ada aja kalian 1 juta pergi ke Malaysia Mantap, langsung. Kak. Boleh Kak, boleh. Sekar berapa? Total selama di sana. Selama visiting? Kayaknya ada sampai 4 deh. Karena waktu itu ada over budget. Karena sesuatu ya, Karena itu udah pakai oleh-oleh ya. udah. Wow, udah include Maksimal oleh-oleh. 5 juta lah kalau emang mau agak boros di sana gitu. Iya itu udah boros sekali gitu karena waktu kami itu cuman ya 3 sampai 4 juta lah. Karena waktu di Malaysia itu malah kami nyewa apartemen untuk 10 orang. Kami cuman bayar 1 orang itu nggak nyampe 100.000 sih. 70.000, 70.000 enggak. 70 hampir 80 lah. Wah, Dan itu udah kayak bagus gitu. Benar-benar apartemen yang ya bagus gitu. Ya, yang view-nya tuh Twin Tower meskipun Wow, agak jauh keren. gitu. Ada wow. Iya, Twin Tower-nya itu udah kelihatan. Sama satu lagi apa sih? KL Tower. Ya itulah. Twin Tower kan KL Tower. Ada satu lagi yang bulat. Ya itulah Ya, intinya. pokoknya yang satu lagi gitu ya. Kami lupa Oke. namanya apa. Oke. Jadi dikarenakan waktunya tinggal 2 menitan, kami akhiri podcast hari ini. Semoga ya nonton terhibur akan podcast hari ini. Minum, tarik nafas. Saya Mutia Konita sebagai host hari ini. Dadah Kakak. Dadah. Dadah, Dadah. terima kasih juga buat Mutia sama Bun. Terima Walaupun kasih udah ada Kak. ya. Kasih banyak Kak. Makasih Dadah. banyak. Dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. See you next podcast. Padahal tadi tuh maunya kayak face to face gitu, jadi kita Iya, Kak. tatap-tatapan matanya kan lebih Lebih seru Kak. Iya.